Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati janji saya yang lalu dan menjawab beberapa request dari teman-teman untuk dibuatkan tutorial proses penjahitan gaun. Nah, kali ini kebetulan saya dapat pesanan pembuatan gaun seperti ini. Ini memang belum selesai ya, mungkin baru sekitar 40 atau 50% sampai siap untuk dipakai. Bagian sininya akan diberikan aplikasi entah berukat, entah bordiran ya. Bagian sininya tangannya juga nggak polos, nanti dikasih aplikasi di sini, di bagian pinggangnya juga. Terus di bagian leher ini ya, sengaja saya kasih lapisan seperti ini, dijahit 1 cm ya, karena nantinya akan dikasih batu-batu di sini ya. Ketika proses pemayetan akan dikasih batu-batu di sini, makanya saya sengaja buatkan seperti ini untuk pegangannya maksud saya. Jadi ini kurang lebihnya ada 3 bagian ya. Bagian atasnya tilu polos. Ini sengaja saya buat double ya. Bagian tangannya juga double. Kenapa double? Karena ini bebannya berat menopang bagian bawahnya. Terus bagian torsonya ini pakai tulang yang dijahit di bagian puringnya. Dan terus bagian ekor atau roknya. Nah, untuk bagian bawahnya paling luar berukat. Yang kedua saten, pakai yure atau kerang saya menyebutnya. Yang ketiga krenolin seperti ini. Dan yang terakhir ini puring ya. Puring yang kena ke kulit itu puring. Di antara krenolin dan puring ini nanti akan diselipkan tile kaku seperti ini supaya nanti lebih mengembang begitu. Tapi ini tidak dijahit ya, kemungkinan nanti di som aja begitu. Dan untuk tutorial potong polanya saya sudah buatkan, bisa ditonton video yang direkomendasikan di sudut kanan atas ya. Atau bisa cari di playlist channel ini, saya sudah buatkan playlistnya, tinggal di obok-obok aja ada pola gaun dan kebaya. Cuman ini agak berbeda sedikit bagian bawahnya ya. Dari sini ke bawah itu emang beda. Rempelnya sih sama, teman, proses pemotongannya beda karena ini ada pakai brokat. Jadi kan kalau brokat lebarnya kecil, tidak 1,5, paling 1,25 atau 1,30 biasanya untuk brokat. Biasanya kalau dibuat 3 bagian ya, hanya depan 1 dan bagian belakang 2 begitu, nanti ininya tidak ngembang karena lengkungan bagian kerongannya ketika proses pemotongan itu terlalu landai lah. Nah, untuk antisipasi itu maka dibuatlah beberapa bagian. Bagian depan itu dijadikan 3 bagian, bagian belakang dijadikan 4 bagian ya, karena ada posisi resleting jadi kepotong lagi. Nanti akan tunjukkan sedikit lah. Dan ini mungkin akan menjadi beberapa video ya, mungkin 3 atau bahkan 5 atau 6 video ya. Ntar saya pertimbangkan ketika proses pengeditan ya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai. Oke, untuk bagian pertama kita akan menjahit tile bagian dada atasnya ya. Nah, yang saya pegang ini adalah tangan, kita taruh dulu. Terus ini perlengkapannya kita taruh dulu. Dan ini badan bagian dada atasnya. Kita perhatikan. Ini adalah kerongan leher ya. Terus ini bagian depan. Yang ini lingkar ketiak. Ini juga lingkar ketiak, dan ini bagian belakang. Karena ini double ya, maka kita akan jahit dulu. Sekitar 1 cm ya. Dan untuk antisipasi di bagian sudutnya supaya tidak kelihatan gerut atau seperti ketahan sama jahitan, maka kita lewatkan saja jahitannya dulu, lalu mulai dari sudut yang berbeda seperti ini.
kita jahit keliling ya. Sekali lagi untuk bagian sudutnya kita lewatkan saja dulu, lalu mulai lagi dari sudut yang berbeda. Ini untuk antisipasi supaya tidak ngerut atau seperti ketahan sama jahitan ya. Biasakan sisaan benangnya dibersihkan. Oke, bagian ini kita simpan dulu. Ini ada 3 lembar ya. Yang lembar pertama kita lipat 2 kali dan dijahit sekitar 1,5 cm ya. Terus yang 2 lembar lagi sama kita lipat 2, cuman dijahit lebih kecil yaitu sekitar 1 cm. Nah, yang dijahit 1 cm ada 2 dan yang dijahit 1,5 cm yang ini ada 1. Yang ini untuk lidah saya menyebutnya. Nah, yang untuk lidah kita langsung saja ditempel sama yang 1 cm ya. Dijahit di pas jahitan yang pertama ya. Bagian ini kita taruh dulu. Sekarang kita akan membuat tali kancingnya ya. Untuk tali kancing kita pakai tile yang miring ya. Seperti ini. Kita lipat 2 dan dijahit sekitar 0,2 cm ya. Ini memang sulit. Jika dianggap kurang rapi, maka kita bisa jahit 2 kali ya. Dan untuk sisaan benang di ujung penjahitan kita biarkan panjang seperti ini ya, nggak usah digunting dulu. Kita lanjutkan lagi. Fungsi jahitan kedua ini selain untuk merapihkan juga supaya lebih kuat ya. Nah, kita gunting sekitar 1 atau 1,5 cm. Bagian ujungnya dirapihkan, benangnya jangan sampai dibuang. Nah, kita buat secukupnya untuk tali. Nah, ujung benang yang tadi kita masukkan jarum. Bagaimanapun caranya, yang penting di ujung benang sisaan jahitan tadi jadi ada jarum jahit yang fungsinya untuk ngebalik bagian tali ini. Perhatikan. Terus jarum yang ini kita masukkan ke jahitan yang 0,2 cm. Ini memang susah, apalagi kalau jahitannya tadi kurang rapi ya.
Kita pelan-pelan saja. Di sini memerlukan kesabaran. Jika dianggap sulit bagian ini ujungnya ya, kayaknya jahitannya kurang rapi, kita gunting saja, nggak apa-apa, dibuang sedikit. Nah, terus ujung tali yang ada jarumnya kita sangkutkan, kita tarik seperti ini. Ini adalah proses ngebalik untuk pembuatan tali ya. Di bagian ini kita perlu ketelitian dan kesabaran. Jangan terlalu buru-buru juga, nanti malah macet. Oke, untuk pembuatan talinya kita anggap selesai saja ya. Seperti ini hasilnya. Nah, sekarang kita pasang di bagian badannya ya. Nah, ini adalah bagian belakang. Tali kita pasang di sini. Jangan lupa kita kasih alas koran ya, seperti ini. Jahit dulu. Setelah sekitar 1 cm kita stop di sini. Lalu ambil tali dan masukkan di sini. Lalu kita jahit mundur maju ya. Nah, oke, maju. Kita stop di ukuran yang dibutuhkan ya. Untuk jaraknya tentu disesuaikan tergantung ukuran kancing yang nanti kita akan pakai begitu. Setelah itu kita tahan di bagian belakang ya, tarik ke depan, lalu tahan di bagian kiri, tarik ke bagian kanan, turunkan sepatu. Nah, lalu di bagian kanan kita tahan pakai sontekan atau apapun yang fungsinya sama. Terus tarik ke bagian kiri. Nah, kita lanjutkan jahit mundur maju ya. Terus maju lagi sampai ukuran yang dibutuhkan dan stop dengan posisi jarum di bawah ya. Nah, seperti ini. Stop dengan posisi jarum di bawah. Seperti tadi, tahan di bagian belakang dan tarik ke depan ya. Lalu tahan lagi di bagian kiri dan tarik ke bagian kanan. Lalu ditahan di bagian kanan pakai sontekan dan tarik ke sebelah kiri. Lalu jahit mundur maju ya. Terus maju sampai ukuran yang dibutuhkan. Dan lakukan seperti tadi. Memasang tali ini memang sangat rumit sekali. Dan bisanya itu karena biasa ya. 1-2 kali mungkin hasilnya tidak akan terlalu memuaskan. Tapi kalau sudah biasa, nanti juga akan semakin bagus begitu. Nah, untuk penyambungan talinya kita tinggal taruh seperti ini aja. Jangan lupa disisakan sekitar 1 cm di bagian sini ya. Nanti untuk sambungan dengan bagian torsonya. Oke. Nah, sekarang bagian yang tadi dijahit 1 cm ya, yang ini nih buat ngebalik, kita ukurkan di sini. Lalu kita gunting dan
disamakan dengan yang satu lagi ya. Nah, oke. Setelah itu kita buka korannya dulu. Jangan salah, di sini ambil yang 1 cm ya. Nah, jahit di pas jahitan yang tadi. Lalu kita stick, saya menyebutnya, jahitan dijahit kecil begitu. Setelah ini kita balik ke bagian dalam ya, dan jahit sekitar 1 cm. Terus yang ini kita jahit juga di sini. Ini adalah lidah ya, yang tadi sudah digabung sama yang 1 cm-nya. Lalu kita stick yang 1 cm ya, yang 1,5 cm-nya tidak. Dan untuk pemasangan tali kancing seperti ini, jika ini susah dipahami, mungkin bisa ditonton video, saya sudah buatkan video khusus pemasangan tali kancing kebaya ya. Jadinya seperti ini ya. Oke. Sekarang tinggal bagian kerongan leher. Untuk yang ini jahit dulu. Ini adalah tile miring ya, jahit sekitar 0,7 cm seperti ini. Oke, lalu kita buang sisaannya ya. Nah, lalu di sini ditempel di bagian luar ya. Nanti kita akan balik ke bagian dalam. Fungsi jahitan ini untuk pegangan ketika nanti proses pemeyatan, karena di bagian lehernya ini akan dipasangkan batu-batu. Lalu kita stick di bagian yang 0,7 cm-nya. Nah, dan setelah ini kita balik ke bagian dalam dan dijahit sekitar 0,7 cm. Bagian ujungnya dirapihkan. Nah, ini adalah hasilnya. Kita taruh dulu. Sekarang kita ke bagian tangan. Ini ada 4 lembar ya, karena masing-masing double. Seperti bagian badannya tadi karena double, maka kita akan jahit keliling dulu.
Dan untuk bagian sudutnya seperti tadi, kita jahit lewat saja dulu seperti ini, lalu tarik dan mulai dari sudut yang berbeda supaya tidak ngerut atau seperti ketahan di bagian sudutnya ya. Dan biasakan bersihkan benang sisa jahitan. Sebelah lagi sama, kita jahit keliling dulu. Sekali lagi dijahit keliling karena bagian ini double. Nah, sekarang tinggal jahit seperti ini. Kita jahit kecil dulu ya, sekitar 0,5 cm, atau kalau bisa lebih kecil nggak apa-apa. Seperti ini. Setelah dijahit kecil seperti ini, lalu kita balik ya. Nah, kita balik seperti ini. Dan sekarang kita jahit lagi. Rambunya agak gedean ya, sekitar 2 cm yang ini. Tadi sudah ada tandanya ketika proses pemotongan. Ini yang disebut stick balik, saya menyebutnya. Jadi rambunya itu ada di bagian dalam ya, di antara dua jahitan gitu. Nah, oke, hasil sementara seperti ini. Ini adalah bagian belakangnya ya, dan ini bagian depan seperti ini. Kita akan lanjutkan pada tutorial berikutnya untuk bagian torsonya. Oke teman-teman, jika menurut Anda tutorial ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan tonton juga tutorial saya yang lainnya dengan mengklik video yang ada di kiri kanan layar Anda. Semoga bermanfaat. Tetap ikuti Almijan Taylor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.